Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahwa kami masuk dalam dimensi kedalaman dengan Engkau. Kami mengalami Engkau secara pribadi. Roh Kudus, pimpin kami, urapi kami. Kami minta roh hikmat wahyu turun di antara kami. Setiap orang yang ada dalam ruangan ini biar mengalami Tuhan secara pribadi. Dan hamba-Mu berdoa, setiap orang ibadah online pun juga mengalami Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Kami minta Tuhan singkapkan pewahyuan-Mu, supaya kami mengerti apa yang Kau mau. Kami berjalan dalam kehendak-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Di sini aja. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan sangat baik. Kita mau belajar firman. Dan Tuhan banyak. Silakan duduk. Jangan berdiri nanti capek selama 2 jam atau 3 jam nanti. Tahu nggak Bapak Ibu, Tuhan itu baik dalam kondisi apapun. Kejadian apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia tetap baik. Sekalipun kondisi kita nggak baik, Tuhan tetap baik. Situasi kita buruk sekalipun, Dia tetap baik. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia menjagain kita, Dia memproteksi kita, Dia mencukupin semua kebutuhan kita. Harusnya kalau kita kenal Tuhan, kita tidak perlu khawatir apapun juga. Saya baru ngalami sesuatu yang saya tidak pernah bayangkan sebelumnya. Tanggal 27 kami pergi ke Surabaya karena ada pelayanan. Sampai tanggal berapa? Tanggal 1 kita balik ya. Tanggal 1 malam kita baru pulang. Dan apa yang terjadi dengan saya tiba-tiba, mungkin karena kita dari Surabaya ke Malang, ke Prigen dan lain sebagainya, terus kita pulang ke Jakarta. Dan tanggal 3 pagi, saya bangun pagi, apa yang terjadi? Tiba-tiba seluruh badan saya lemas. Saya nggak bisa jalan. Tangan saya kram semuanya. Saya pikir everything is okay. Istri saya suruh cek tekanan darah saya dan tinggi sekali. Istri saya waktu itu masih pergi ke rumah mama dan saya masih sendiri. Saya konsultasi beberapa teman. Saya langsung disuruh ke rumah sakit. Saya telepon Pak Gembala waktu itu. Saya suruh doakan. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya disuruh MRI dengan biaya yang cukup lumayan mahal. Dan ternyata didapatin ada penyumbatan di kepala saya, di pembuluh darah otak saya bagian kanan. Saya bilang, Tuhan, apa Engkau mau panggil aku? Istri saya nangis. Saya pikir mungkin udah selesai waktu saya. Saya di MRI dan pulang saya nggak bisa jalan. Saya nggak bisa jalan hampir 1 minggu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak pernah nyangka apa yang terjadi dalam hidup saya. Tapi ada orang-orang yang bersinggungan dengan hidup saya. Dia banyak mendukung. Ada Mami Feni yang di Surabaya, ada Dr. Onle, ada Ibu Marta Widya di BSD, ada Ibu Floren di Tebet, ada Ibu Titi di Surabaya. Mereka terus berdoa buat saya. Ibu Mary, dia juga mendukung saya. Banyak teman-teman, subscriber, pendukung dan lain sebagainya mendukung saya. Thank you semuanya. Pak Gembala, semuanya, teman-teman doain saya. Waktu saya di rumah sakit, saya telepon Pak Gembala. Saya bilang, doain saya. Nanti kalau Bapak masuk rumah sakit, kontak saya. Dan ternyata saya pulang, tapi saya nggak bisa jalan. Saya pikir everything selesai semuanya. Saya serahin hidup saya. Tuhan, Kau mau panggil? Masa Kau mau panggil? Padahal hari Minggunya saya ada jadwal pelayanan. Minggu kemarin saya harusnya khotbah sama Pak Bambang, Pak Gembala. Dia nelponin saya, Bapak bisa jalan nggak? Saya nggak bisa jalan Pak, saya nggak bisa khotbah. Saya bilang, untuk sementara mohon maaf, saya nggak bisa khotbah hari Minggu kemarin. Terus hari Seninnya dia telepon, Bapak gimana kondisinya? Everything is okay dan baik semuanya.
Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Saya pikir saya masih muda, keren dan ganteng. Saya pikir masih oke. Kondisi saya juga sehat-sehat, melakukan banyak aktivitas. Ternyata banyak hal yang kita tidak pernah tahu dengan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya. Jadi dalam hidup ini ada hukum roh dan ada hukum tubuh, yang Bapak Ibu mesti tahu. Hukum itu nggak bisa dilawan. Kalau hukum dilawan, hukum nggak membela kita, hukum melawan kita. Ada hukum roh dan ada hukum tubuh. Tubuh seringkali kasih warning sama kita ketika kita lapar. Artinya tubuh butuh makanan. Ketika kita ngantuk, tubuh itu butuh istirahat. Tapi seringkali kita lawan, kita mau kita sendiri. Bahkan hukum roh pun juga sama. Hukum itu tidak bisa dilawan. Ada hukum namanya hukum gravitasi. Segala sesuatu yang dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Betul apa enggak? Pak, itu ada pesawat tetap landing. Nggak bisa dilawan hukum. Hukum dalam pemerintahan pun juga ada. Ketika kita ini ngelanggar hukum, ketika kita terobos lampu merah, apa yang terjadi? Kita pasti kena tilang. Hukum nggak membelamu, tapi hukum melawanmu. Engkau melanggar apapun juga, Tuhan nggak jadi pembelamu. Kalau kau melanggar hukum kehidupan, hukum firman Tuhan, Tuhan nggak jadi pembelamu, tapi Tuhan yang akan menjadi lawanmu. Saya belajar banyak dengan kejadian ini, dan Tuhan ubahkan seluruh hidup saya. Dalam kondisi apapun, saya hanya bilang thank you sama Yesus. Dia tetap baik. Amin. Pada hari setelah lewat masa kritis, setelah 7 hari kami melewatinya, setelah MRI itu, saya mesti kontrol ke rumah sakit dan tidak bisa jalan waktu itu, Mas ya. Diantar sama kursi roda. Waktu di kursi roda, saya melihat ada orang-orang jalan. Saya sedih. Tuhan, masa aku nggak bisa jalan, Tuhan? Masa aku harus lumpuh? Pendeta loh Tuhan. Khotbah tiap hari loh Tuhan. Pelayanan loh. Masa aku harus stroke? Kan malu-maluin Tuhan. Saya ngiri dengan ngelihat orang yang jalan. Makanya Bapak Ibu, hari ini apa yang terjadi dalam hidupmu harusnya bersyukur. Nggak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Bapak Ibu bangun pagi dalam kondisi sehat, tidak kekurangan satu pun, harusnya say thank you sama Yesus. Jangan pernah turun dari ranjangmu sebelum kau bilang say thank you sama Yesus. Katakan, Yesus, I love you. Engkau baik. Tiap hari harus ngomong seperti itu. Tuhan tetap baik. Dalam kondisi apapun, saya tetap nyanyi Tuhan. Aku bernyanyi bahagia. Dia tetap baik. Dan saya tahu persis Tuhan sedang urusin hati saya. Bapak Ibu, ketika engkau sedang mengalami problem, masalah atau apapun juga, sebenarnya Tuhan sedang urusin hatimu. Yang dikoreksi adalah diri kita sendiri. Saya punya kebiasaan jarang tidur malam. Hampir dari tahun 2008 saya tidak pernah tidur malam. Tidur rata-rata pagi. Dan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Secara hukum tubuh nggak benar ya. Dan saya harus berubah. Dari pola makan saya pun juga harus berubah. Tuhan ajarin banyak hal. Karena semakin kita dipercayakan sesuatu yang besar sama Tuhan, kita pegang tanggung jawab yang lebih gede. Semakin kau ngerti firman, kau semakin dituntut banyak. Selama ini kan jadi orang Kristen sembarangan, semaumu sendiri, seenak perutmu sendiri. Dipikir bisa jalan maumu sendiri, mentang-mentang masih sehat, mentang-mentang masih kuat, mentang-mentang masih punya duit dan bisa melakukan segala hal, dan kita bisa melakukan semau kita sendiri. Tidak bisa. Hidup kita ini miliknya Kristus. Bayangin, dalam kondisi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Apa yang di bayangan saya? Saya orang yang aktif loh. Pelayanan loh, banyak jadwal pelayanannya. Saya meski tiap hari ngonselingin orang dan lain sebagainya, tiba-tiba saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan beri kesempatan. Saya ngomong sama istri saya, kita mau umur sampai 100 tahun ya. Saya masa tua kita sehat.
Dan itu merubah hidup saya. Saya nggak mau masuk rumah sakit, saya nggak mau kena stroke, saya nggak mau masuk ICU. Saya mau pakai sisa hidup saya ini untuk nyenengin hati Tuhan. Kita mau senengin hati Tuhan. Coba buka sebentar di Lukas pasal yang ke-12, mulai ayat yang 47. Nanti Bapak Ibu baca seluruh perikopnya, judulnya kewaspadaan. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan banyak lagi dituntut. Istri saya bilang dan teman saya bilang, saya hari Minggu ada khotbah loh di Cikarang. Bu, nggak bahaya toh Pak? Batalin aja. Nggak, saya bilang. Saya mau belajar tanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan sama saya. Kalau minggu kemarin memang benar saya nggak bisa jalan, ya saya nggak mungkin dong saya khotbah pakai kursi roda di mimbar. Mimbarnya tinggi lagi. Nggak mungkin. Saya bilang sama Pak Bambang saya batalin. Tapi hari ini saya udah bisa jalan lah. Kasih tepuk tangan dulu yang sama Tuhan yang meriah. Tuhan baik, Tuhan baik. Saya bisa jalan, saya bisa melakukan aktivitas, saya sudah bisa ke kamar mandi sendiri dan everything is okay. Tuhan adakan pemulihan sama hidup saya. Powerful Tuhan. Tuhan pakai banyak cara. Dan Tuhan semakin memberi tanggung jawab kepada kita, Tuhan semakin tuntut. Bible selama ini sudah duduk di gereja, sudah lama di gereja, sudah dengerin firman Tuhan. Tahu nggak apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Tuhan tuntut banyak hal loh dalam hidupmu. Semakin kau ngerti firman, kau semakin dituntut loh. Jadi orang Kristen itu nggak bisa sembarangan lagi, nggak mau sembrono lagi, nggak mau ngawur lagi. Kita mau belajar nyenengin hati Tuhan, katakan nyenengin hati Tuhan. Nggak ada yang lain. Kita mau buang sesuatu yang sia-sia, yang tidak guna itu. Nggak ada gunanya. Bapak Ibu bisa kerja, dapat duit, jadi orang kaya, punya jabatan tinggi, jalan-jalan ke luar negeri. Ketika engkau nggak bisa apa-apa di tempat tidur, nothing semuanya. Hari ini belajar tanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, apapun itu namanya. Engkau jadi anak, belajar tanggung jawab, jadi anak yang baik. Jadi orang tua, belajar jadi orang tua, jadi suami, jadi istri, jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Belajar tanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Semakin kau ngerti banyak, semakin kau dituntut banyak. Amin. Coba sekarang buka di Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejar kekudusan selama Tuhan masih percayakan kesehatan dalam hidupmu. Kejar kesucian, sebab tanpa kesucian kau tidak akan bisa melihat Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, suci, tak bercacat celah. Dia tidak bisa menyatu dengan pribadi yang najis dan kotor. Suka tidak suka, semua pikiran jahatmu, kelakuan jahatmu, sikap jahatmu harus dibuang. Alkitab katakan di Ibrani pasal 12-14 ini, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Damai. Ini orang yang suka ribut, suka gegeran, suka maki, suka menjelekkan orang lain, suka gosip, suka ngomongin buruk, berubah tidak ada gunanya sama sekali. Selama engkau hidup, pakai hidupnya jadi berkat loh. Kita dipanggil untuk jadi berkat, bukan untuk jadi orang yang bikin trouble di mana-mana. Tahu kenapa Bapak Ibu kita ini sering kali trouble, sering ribut dengan orang, sering nggak cocok dengan orang lain, sering berantem, sering gegeran? Karena kita merasa diri kita ini paling benar, paling pinter, paling hebat, paling berkenan, paling suci, dan paling masuk surga sendiri. Sehingga kita merasa berhak ngamuk, berhak marah, berhak nuntut. Suami istri yang suka nuntut, dengerin baik-baik.
Engkau nuntut istrimu, engkau nuntut suamimu, tidak ada gunanya. Dalam kondisi engkau gak berdaya, dia adalah orang yang paling setia menemanimu kok. Pandang pasanganmu, lihat pasanganmu, bilang I love you. Aku tambah sayang, bilang. Nggak ada orang yang paling peduli kecuali pasangan hidupmu loh. Dia adalah orang yang setia menemanimu. Ketika saya sakit, benar-benar nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, orang yang paling saya cintai, yang setia menemani saya. Karena saya ini merasa kayaknya Tuhan mau selesai dengan hidup saya ya. Waktu itu saya bilang, dia nangis, saya bilang ya, dia nangis nih. Kamu kok ngomong kayak gitu ya? Saya mau serahin kamu biar ada orang yang ngurusin. Kita punya sahabat dekat. Saya punya sahabat dekat sekali. Dia nangis. Nah, tapi nggak lama kemudian Tuhan ngomong, masih banyak kerjaan yang harus kau kerjakan kok. Masih banyak hal yang harus. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jalan pun susah, berdiri pun susah, karena ada penyumbatan di otak saya. Hanya kasih warning tok loh, nggak bisa jalan. Tiba-tiba Tuhan dapatin hati saya nggak berkenan, hidup saya nggak berkenan, everything is done. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa khotbah loh hari ini loh. Makanya semua yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, Tuhan punya maksud dan tujuan kok. Pakai hidupmu dengan baik. Jangan suka ribut, jangan suka berantem. Nggak usah ngotot, nggak usah ngeyel, belajar ngalah saja. Sama pasanganmu, sama istrimu, suamimu, nggak usah ngotot-ngotot, tidak ada gunanya. Semakin kamu ngotot, semakin kamu nyakitin pasanganmu loh. Padahal dia yang dikirim Tuhan dalam hidupmu. Buat apa ribut? Buat apa ribut? Tapi kita senangnya ribut karena keinginan daging kita yang ngontrol dan mengendalikan. Alkitab kan katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kita bagaimana bisa mengejar kekudusan kalau kita suka berantem dengan orang lain? Bapak Ibu, semua akan menjadi sia-sia ketika engkau nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah kita ujungnya kita ingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, jadi orang Kristen, jadi orang percaya apa sih yang Bapak Ibu kejar? Bukankah nyenengin hati Tuhan? Amin. Hanya nyenengin hati Tuhan. Dengan apa? Sikap, tindakanmu, perbuatanmu, kelakuanmu, gaya hidupmu, cara pandangmu, cara pikirmu. Saya berpikir banyak hal yang harus diubahkan dalam diri saya dengan kejadian ini. Selama 5 tahun, dari tahun 2017 sampai 2021, saya diremukan Tuhan, kami berdua diremukan Tuhan. Tuhan ubahkan yang di dalam saya. Bisnis semuanya kacau, hancur, berantakan. Ternyata di 2023 ada hal yang lain yang Tuhan mau. Lebih dari apapun Tuhan mau hati saya. Di sisi lain memang ada kesalahan yang saya lakukan. Tapi di balik semuanya ini Tuhan ubahkan hati saya. Tuhan ubahkan motivasi hidup saya. Saya udah gak pingin yang lain. Mau ngejar apa? Bapak Ibu bisa bayangkan ketika engkau tiba-tiba gak berdaya dan tiba-tiba dipanggil Tuhan. Bertanggung jawab apa di hadapan Tuhan? Dari semua yang kamu lakukan, semua yang kamu hidupin selama ini. Selama hidup yang Tuhan percayakan, kamu sudah apakan di hadapan Tuhan? Seringkali kan kita merasa benar menurut cara pandang kita sendiri, berkenan di hadapan Tuhan. Karena aku udah pelayanan, aku berkenan. Aku jadi orang Kristen, aku udah percaya, aku udah diselamatkan, aku udah memberi, aku udah banyak melakukan aktivitas apapun. Aku sudah merasa berkenan. Seringkali kan cara pandang kita seperti itu. Yang jadi masalahnya bagaimana menurut cara pandang Tuhan. Makanya di kitab Matius dikatakan kan, aku sudah bikin mujizat, ngusir setan, nyembuhin orang sakit, bernubuat dan lain sebagainya. Menurut cara pandangnya dia sudah melakukan banyak hal loh di hadapan Tuhan loh. Ternyata di hadapan Tuhan nothing. Tuhan tidak kenal sama sekali. Banyak yang diubah di dalam hati saya. Kami berdua diubah Tuhan. Kami hanya ingin nyenengin hati Tuhan. Sisa hidup saya mau pakai nyenengin hati Tuhan. Saya gak mau nyakitin orang di sekitaran hidup saya. Saya gak mau nyakitin hati istri saya.
Karena dia orang yang spesial yang Tuhan kirim dalam hidup saya. Tambah hari kami tambah cinta. Sekalipun kami diremukin Tuhan, hidupmu juga sama di hadapan Tuhan. Baru kita ngerti di Matius 6 ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu apa sih sebenarnya? Bapak Ibu datang gereja. Karena banyak orang datang gereja kelakuannya kayak setan, banyak. Orang terlibat pelayanan kelakuannya kayak iblis juga banyak. Mencari kerajaan Allah, mencari pribadi Tuhan, engkau hidup dalam kebenaran, engkau praktekkan, hidupmu menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kata Kristen pertama kali disebut di Antioquia karena orang-orang yang tidak kenal Yesus melihat pengikutnya Yesus ngidupin gaya hidupnya Yesus, persis mirip seperti Yesus. Kristen hari ini, Kristen hanya sekedar agama dan bangga kalau punya agama Kristen karena percaya Yesus dan yakin mati masuk surga. Tapi kelakuannya, hidupnya, tindakannya belum tentu nyenengin hati Tuhan. Kita mau belajar nyenengin hati Tuhan. Amin. Dalam segala hal kita mau nyenengin hati Tuhan. Dalam pikiran kita, tindakan kita, sikap kita, kita mau utamakan Tuhan. Bukankah hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Benar gak kita utamakan Tuhan selama ini? Banyak orang mulutnya mengutamakan Tuhan, tapi seringkali emosinya yang utama. Kelihatan dari mana? Itu loh, kalau disinggung sedikit kelakuannya kayak iblis. Marah-marah, teriak-teriak, histeris, panik, bingung. Bapak Ibu, kalau engkau kena masalah dan panik, bukti hatimu gak nempel ke Tuhan loh. Hatimu nempel kepada masalah. Kalau semakin kau kenal Tuhan secara pribadi, kau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, kenal, seperti engkau kenal pasangan yang sudah menikah. Kan tahu seleranya, tahu maunya, tahu kehendaknya, tahu keinginannya, tahu kebiasaannya kan. Sama seperti kita kenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau. Kita gak mau melakukan hal yang jahat yang gak berkenan di hadapannya. Baru Tuhan menjadi yang utama dalam hidupmu. Tuhan harus jadi yang utama. Makanya Tuhan tuh minta hati kita. Katakan, Tuhan minta hati saya, supaya dia itu bertahta dalam hidup, dipenuhi kemuliaan. Tahu? Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Tahu nggak, Engkau saja yang layak, Engkau saja yang suci. Semua yang kita terima ini datangnya dari Tuhan, untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan hidupmu hari ini adalah miliknya Tuhan. Tubuhmu adalah bait Allah. Kalau tubuhmu bait Allah, harusnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan.
Bagaimana tubuh kita yang menjadi bait Allah ini kita pakai untuk kepentingan kita sendiri, kita berbuat jahat, berbuat curang, berbuat najis, berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita, dalam segala apapun juga. Kalau Tuhan bukan menjadi yang utama, kita akan memiliki motivasi yang lain. Kita ingin dihormati, kita ingin terkenal, kita ingin dipuji orang, kita ingin dianggap orang, kita ingin dilihat orang, terlihatan pinter, terlihatan baik, terlihatan keren, terlihatan cantik, terlihatan ganteng, dan lain sebagainya. Hanya untuk dapat pujian dari orang lain. Tidak ada gunanya sama sekali. Gak ada gunanya. Banyak orang berdandan cantik supaya dipuji orang lain. Wah, kamu cantik ya. Banyak orang beli barang-barang mewah supaya kelihatan dipuji orang bahwa dia orang kaya dan hatinya puas. Bahkan banyak orang memuaskan dengan hobi, kegiatannya, pekerjaannya, anaknya, mobilnya. Apalagi? Banyak kan? Dan itu sia-sia, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau pernah berada di lembah kekelaman yang paling kelam, engkau akan tahu kenal Tuhan. Makanya Tuhan adalah gembala yang baik. Dia akan membaringkan kita pada rumput yang hijau. Kelihatannya oke, rumputnya hijau, berkatnya melimpah, kasih setianya melimpah, promosi peninggiannya. Tapi di sisi lain dia akan bawa hidupmu mengalami perjalanan lewat lembah kekelaman. Gak ada siapa-siapa di sana. Engkau perlu Tuhan dan engkau butuh Tuhan. Engkau perlu berikan hatimu dan hidupmu sama Tuhan, bukan sama yang lain. Tuhan harus sering bawa kita mengalami hal seperti ini supaya kita ini sadar. Kalau enggak, kita ini lupa diri. Ketika kita diberkati saja, seringkali lupa kok. Kita dipromosikan, seringkali kita lupa. Semuanya dari aku. Please silent HP-mu. Saya nggak mau dengar suara handphone hari ini. Seringkali kita melupakan Tuhan dan kita menganggap diri kita yang menjadi utama. Padahal Tuhan ciptakan kita punya maksud dan tujuan karena kita spesial di matanya. Tidak pernah ada duanya kita ini di muka bumi. Engkau bisa cari sidik jari yang kembar dengan hidup dirimu, tidak pernah ada. Karena kita adalah orang yang spesial. Amin. Katakan amin yang kencang. Amin. Jadi pengejaran kita akan kebanggaan itu sebenarnya tidak berguna sama sekali. Makanya Paulus ngomong seperti ini di Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku yang lebih mulia. Beneran. Semua yang saya pelajarin, semua yang saya lakukan, semua pelayanan saya, ketika saya nggak bisa ngapa-ngapain, oh ternyata sampai sini toh. Apalagi kebanggaan kita akan semua perbuatan daging kita, sombong kita, angkuh kita, belagu kita, sok tahu kita, keras kepalanya kita. Terus kita coba bangga-bangga di hadapan Tuhan, tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhanku lebih mulia dari semuanya itu. Pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari semuanya, segala sesuatu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Semua kebanggaan-kebanggaan kita itu, kalau kita masih banggakan, engkau masih fokus pada dirimu sendiri. Kebanggaan kita itu kalau kita kenal Tuhan dan diubah Tuhan. Katakan kenal Tuhan, ngalami Tuhan, diubahkan Tuhan. Itu yang harusnya menjadi kebanggaanmu. Ketika engkau memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan yang dalam. Kenal Tuhan bukan di luaran saja, tapi sampai kenal, sampai kedalaman hati Tuhan. Ngerti maunya Tuhan, ngerti isi hatinya Tuhan. Perjalanan hidupmu tuh sejalan, seirama dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau engkau setiap hari berjalan bersama Tuhan, seirama dengan apa yang Dia mau, dengan apa yang Dia inginkan. Hidupmu otomatis ngalami promosi, peninggian, berkat akan mengikutimu.
bahkan memiliki dampak, otoritas, dan kuasa yang powerful sekali. Mulai hari ini, stop gereja-gerejaan, stop jadi orang Kristen-Kristenan, sungguh-sungguh cintai Tuhan, dedikasikan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Amin. Memberi hati ini yang tidak mudah. Ibadah ke gereja hari Minggu itu mudah, pelayanan itu mudah, khotbah itu mudah. Tapi memberi hati ini diperlukan pikul salib, sangkal diri, dan mati daging. Mati daging setiap hari. Saya belajar matiin daging hari. Apa yang menjadi kepuasan hidupmu selama ini? Makanan? Engkau makan sembarangan dan sembrono, penyakit akan mendatangimu. Saya makan dan sembrono dan belajar bertobat. Hari ini mulai sudah berapa, sejak sakit ya, mulai hidup sehat, makan sehat. Pola hidup saya berubah total. Saya jam 10 teng, setelah ngerjain ini dan itu, saya selesai dan saya tidur. Pagi bangun dan nyembah Tuhan. Siang nggak banyak lakukan aktivitas, saya lebih banyak berdoa. Saya nggak mau melakukan banyak hal yang bodoh, hal yang konyol, hal yang sia-sia. Saya mau pakai hidup saya itu benar-benar bermakna. Pola makan saya juga berubah. Kemana-mana sekarang dianterin istri dan dia kontrol makan saya dengan baik. Ini yang rakus-rakus belajar bertobat dan berubah. Karena hidup kita itu bukan karena sekedar makan. Semua makanan ini masuk ke mulut, keluar ke jamban. Tapi banyak orang gara-gara makan sampai ribut, gegeran, berantem loh. Buat apa? Sampai kamu serakah dan tamak gara-gara makan, tidak ada gunanya. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi banyak orang ngejar sekedar roti loh. Bahkan pulang ibadah ribut gara-gara makanan. Kan malu-maluin kayak begitu. Eker-ekeran gara-gara souvenir, makanan. Perut digedein gara-gara makanan yang enak. Dan setelah kita ibadah di Surabaya, kita makan di restoran Korea dan banyak makanan enak. Dan ternyata saya curi-curi makan. Ya itulah akibatnya. Padahal ada istri saya di samping saya. Kita mau belajar mengendalikan diri. Pikul salib sangkal diri itu dalam berbagai segi kehidupan kita. Dari emosimu, amarahmu, keinginanmu, motivasimu. Saya harus banyak, tapi sekarang udah mulai bertobat, dan saya harus bertobat banget. Pikul salib sangkal diri saya gara-gara makanan. Makan daging merah udah enggak, berlemak enggak, nasi padang kurangin, berminyak-minyak kurangin. Ternyata kalau Tuhan percayakan sesuatu yang besar dalam hidupmu, Tuhan tuntut supaya engkau hidup panjang. Ada hukum tubuh dan hukum roh. Engkau melanggar hukum tubuh, makan sembarangan, seenak perutmu sendiri, badanmu bengkak, penyakit mendatangi. Sekarang yang gemuk-gemuk meski puasa intermediate, harus engkau umur panjang. Yang kena penyakit gula, stop minum manis supaya umurmu panjang. Karena Tuhan mau percayakan perkara-perkara yang ilahi yang gede. Bapak Ibu, selama kita hidup ini, kita mesti pakai hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita sudah mati, selesai loh. It's done. Orang hanya mengenang Peter Guntur siapa? Oh pendeta, ya udah. Tapi pekerjaan Tuhan sudah selesai. Tapi selama kita hidup ini, kita lakukan yang terbaik sama Tuhan. Tuhan percayakan semakin besar, semakin kau diurapi, semakin kau memiliki pengaruh, semakin kau cinta Tuhan. Hidupmu menulis sejarah yang powerful sepanjang kau hidup. Hari ini tulis sejarah dalam hidupmu, berjalan bersama Tuhan. Hidup dalam kesucian, hidup nyenengin hati Tuhan, bukan yang lain. Bukan nulis sejarah makan, pindah restoran ini, restoran itu. Kita stop ya, pindah kafe sini, kafe situ. Kita stop minum Starbucks karena enak. Tiap hari tahu nggak Bapak Ibu apa yang dikasih? Jus seledri. Saya bilang, aneh, ini kayak frappuccino karamel. Dikasih minum jus, minum apa lagi itu? Labusium. Kemarin saya pingin makan rawon, tahu nggak dagingnya apa? Labusium sikat. Pola makan hidup sehat. Bapak Ibu kalau nggak jaga pola makanmu, penyakit mendatangimu.
Pola tidur juga dijaga. Jangan-jangan mentang hari ini sehat ya. Hari ini sehat, ayo kita makan ke restoran, ke Korea, ke restoran Chinese food, dan makan cumi, makan durian, seenak perutmu sendiri, merasa punya duit. Nanti bawa belur. Dan saya pernah beli durian sampai 20 biji tak taruh di freezer. Dan saya bertobat sekarang, tidak mau makan kayak begitu. Banyak hal yang saya rubah pola makan saya. Beli cumi berapa kilo taruh di freezer. Beli udang yang gede-gede itu, kalau kita goreng mentega enak ya. Ternyata mendatangkan banyak malapetaka dalam hidup saya. Kadang saya beli nasi padang diem-diem, di atasnya lauknya apa ya? Ayam, di bawahnya ada bumbu rendang dan kikil. Bertobat sekarang. Banyak pola makan saya yang harus dirubah. Semua makanan itu kita makan, lalu terbuangnya ke jamban, kata Alkitab. Tidak ada gunanya. Hidup kita bukan untuk makan, tapi semua makanan diberkati Tuhan, tapi kita harus punya pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat. Padahal sebelum kita ke Surabaya kita udah ketemu ahli gizi, saya mau kurusin perut, saya mau lain sebagainya lah. Saya punya program, saya ngomong ketemu sama istri saya. Ternyata pulang dari Surabaya ada penyumbatan di kepala. Dan baru kali ini loh saya ngomong loh. Orang lain nggak pernah tahu loh. Saya nggak pernah ngomong, hanya beberapa orang yang dekat dengan saya. Hari ini Bapak gembalanya nggak tahu kalau saya sakit ini loh. Sakit ini padahal kan mendekati nyawa mau meninggal. Bayangin kalau saya sudah selesai hari ini. Engkau nggak dengar khotbah saya loh. Ternyata Tuhan belum selesai dengan hidup saya. Dan Tuhan ngomong banyak hal. Belajar banyak. Bapak Ibu juga harus belajar banyak dengan apa yang terjadi dalam hidup saya. Pola hidupmu. Gak usah begadang kalau nggak penting. Saya itu nggak pernah tidur malam itu dari tahun 2008, nggak pernah. Saya pikir saya doa malam, saya ngerjain tugas malam. Saya pikir kalau malam orang tidur semuanya kan. Dan saya berdoa sendiri kan nggak ada saingannya sama Tuhan. Doa terus, kadang sampai jam 4 dan lain sebagainya yang lakukan aktivitas. Ternyata saya melawan hukum tubuh. Tubuh harus diistirahatkan. Kata dokter tidur harus 8 jam. Dan tidurnya kalau bisa malam. Dan kemarin kita ketemu beberapa orang ya, cerita bahwa mereka adalah begadang malam, temannya begadang malam, mereka ternyata banyak alami sakit penyakit dan bahkan meninggal. Banyak pola hidup kita yang harus diubah. Puji Tuhan hari ini saya bisa berdiri di mimbar, makanya tak siapin kursi di belakang. Saya takutnya nggak kuat. Ternyata Tuhan urapin kaki saya. Nyetir masih nggak bisa, tapi sebenarnya bisa sih. Banyak hal yang Tuhan ubahkan di dalam saya. Bapak Ibu, kalau engkau ngadepin kejadian buruk, kejadian apapun juga, Tuhan sedang urusin hatimu. Hatimu yang diminta. Kadang-kadang kita ngeyel. Berapa banyak sering kali kita ngeyel. Banyak alasan sama Tuhan. Jangan sampai engkau ditegur dengan kejadian. Lebih baik bertobat hari. Dalam 2 minggu terakhir ini saya khotbah tentang pertobatan terus. Bapak Ibu, kalau engkau sehari ini melakukan dosa pelanggaran, kejahatan kayak apapun, melakukan kecurangan, hal busuk, mulutmu jahat, mulutmu sadis, suka ribut, suka gegeran, suka berantem, ngomong jelek, ngomong buruk, dan everything hari ini engkau masih menikmatin berkat Tuhan, duduk manis dan kelihatan cantik-cantik, kelihatan ganteng-ganteng hari ini, seakan-akan Tuhan belum mendatangkan murka atas hidupmu. Dengerin baik-baik, sebenarnya Tuhan menunggu engkau untuk bertobat loh. Nanti kalau cawan murka Tuhan itu sudah penuh, engkau berurusan dengan Tuhan. Hari ini bertobat ya. Amin. Nikmatin hidupmu setiap hari sama Tuhan. Nyenengin hati Tuhan aja nggak ada. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya,
Aku ditebus ciptaan baru, Rohku. Ada yang sakit nggak di dalam ruangan ini? Sakit apapun juga. Ada? Pegelinu, encok, rematik, ambeien, atau apapun? Nggak ada ya? Saya berdoa untuk orang yang di ibadah online. Bapa, dalam nama Yesus, semua orang yang nonton ibadah ini, kalau engkau sedang sakit, mengalami kelemahan tubuhmu, sakit penyakit, aku berdoa sembuh in Jesus name. Aku lepaskan, urapan itu turun mengalir. Tidak ada penyumbatan, jantung, limpa, usus 12 jari, hati normal, darah, pembuluh darah normal, otak normal. Tidak ada sakit penyakit yang sanggup menjamah. Hari ini terima kesembuhan in Jesus name. In Jesus name. Saya percaya Tuhan akan bicara banyak hal dari apa yang saya sampaikan hari ini. Hari ini kau dengar saya khotbah dengan cara yang berbeda kan? Biasanya kan berapi-api, semangat, powerful. Tuhan mau urusin hatimu hari ini. Jangan sampai melenceng ke tempat yang lain. Senengin hatinya setiap hari. Tahu gak, ketika kita ini melakukan semua kejahatan yang menyakitin hati Tuhan, sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Engkau melakukan dosa dan pelanggaran, mulutmu jahat, mulutmu kotor, kamu ribut dengan orang, susah mengampuni, sakit hati, kepahitan, jengkel, benci, dendam, marah. Semua kejahatan yang kamu lakukan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, kata Alkitab. Ketika engkau melanggar hukum Allah, hubungan sama Tuhan putus loh. Sampai engkau bertobat dan balik sama Tuhan. Dan ketika engkau melakukan kejahatan itu, engkau nyakitin hati Tuhan, engkau mendukakan hati Tuhan. Di Efesus 4 ayat 30, jangan mendukakan Roh Kudus. Tahu gak, mendukakan itu artinya menyakitin pikiran dan perasaannya. Bapak Ibu, tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam dirimu hari ini loh. Pegang hatimu. Hati di mana? Pegang hatimu. Hati itu letaknya di perut. Itu jantung. Out of the belly, kata Alkitab. Itu loh, ada manusia roh. Manusia roh itu jadi tempat tinggalnya Roh Tuhan hari ini, yang menyertaimu, yang membimbingmu ke dalam seluruh kebenaran, yang mengurapimu, yang menginsapkan kamu, yang membuat kau ngerti kebenaran dan mempromosi, meninggikan hidupmu. Kalau engkau bersikap sembarangan, berkelakuan sembarangan, nyakitin dan melukain dia berduka, dia tersakitin pikiran dan perasaan. Tuhan itu adalah roh, tapi dia adalah seorang pribadi yang bisa disakitin dan bisa dilukain. Seperti seorang perempuan, ketika suaminya ngomong kasar, apa yang terjadi? Istri, ketika suamimu ngomong kasar, apa yang terjadi? Bukankah mukamu bermuram durja? Langsung bersedih hati, betul apa enggak? Dengerin suami. Sekarang ngomong manis, panggil yang mesra. Sayang, gula, madu, rayuan, pulau kelapaku, cintaku, kekasihku, pujaan hatiku. Puji dan cintai dia dan miliki dia. Istrimu pasti senang. Tapi kalau kita sembarangan ngomong, melukai, seenak perut kita, dia terlukai dan sakitin loh. Sama dengan hidup kita. Engkau bertindak sembarangan, jalan maumu sendiri, seenak perutmu sendiri, motivasimu jahat, kelakuanmu buruk, engkau nyakitin hati Tuhan. Terus engkau pikir engkau tetap berada di pihak Tuhan? Yesaya 63 ayat yang ke-10, coba buka. Ketika engkau mendukakan rohnya, Allah bukan menjadi pembelamu, dia bukan di pihakmu, tapi dia apa? Berubah menjadi musuhmu. Engkau ngelawan Tuhan, apa yang terjadi? Hidupmu jadi bubur babak belur, diinjek-injek setan, dihabisin.
Makanya belajar nyenengin hati Tuhan. Dari bangun tidur nyenengin hati Tuhan. Sekarang lebih banyak koreksi diri sendiri daripada koreksi orang lain. Stop koreksi kekurangan pasangan hidupmu. Koreksi hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau kau dapatin kejahatan yang tersembunyi, cabut sampai ke akar-akar. Jangan izinkan kejahatan menguasai hidupmu mulai hari ini. Hanya nyenengin hati Dia. Ketika kau nyenengin hatinya, apa yang kau gak minta, seringkali Tuhan berikan more than anything. Tuhan cukupin. Tuhan lindungi, Tuhan proteksi, Tuhan jagain, Tuhan cukupin kebutuhanmu. Bahkan Tuhan promosi hidupmu, pengaruhmu semakin besar, berkatmu semakin besar. Dia Bapa yang baik. Kita ini sebagai manusia, jadi bapak-bapak ini, ketika ngelihat anak punya kebutuhan loh, kita lihat aja, dia nggak minta loh, kita cukupin loh kebutuhannya. Makanya Alkitab katakan, kalau anakmu minta roti, enggak mungkin ke taman ngerebus batu. Ketika anakmu minta ikan, kok nggak bakalan cari ke pasar ular, kasih ular aja lah. Nggak mungkin. Itu bapak duniawi nggak bakalan melakukan hal seperti itu. Betul nggak bapak-bapak? Betul nggak ibu-ibu? Apalagi bapak kita yang baik. Ketika kita setiap hari didapatin menyenangkan hatinya, nyenengin hatinya setiap hari. Mulutmu nyenangkan hatinya, pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu setiap hari. Semakin kau menjadi orang favoritnya Tuhan. Tuhan kasihnya sama dengan orang berdosa dan orang yang percaya kepada Dia. Orang berdosa dan orang Kristen pun dapat matahari yang sama. Kalau bekerja pasti diberkati. Tapi Tuhan akan memperlakukan orang-orang itu, seseorang berbeda kalau didapatin nyenengin hatinya. Daud didapatin menyenangkan hatinya. Makanya Alkitab katakan, the man after my own heart. Dia orang kesukaanku. Kalau Tuhan mau ngapain, dia ngomong dulu sama Daud. Daniel menjadi orang kesayangan, Yusuf menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau engkau didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupmu? Kamu bisnis, kamu buka usaha, kamu pelayanan, kamu khotbah, ngonselingin orang. Ada favor of God dan favor of man. Bahkan kau kerja dengan orang lain, jalin bisnis, buka toko, buka usaha pun kau butuh favor of man. Butuh dikasihin orang, betul apa enggak? Bayangkan kalau hidupmu dibenci sama orang. Orang deket sama kamu males. Apa yang terjadi? Kamu terkucilkan, mau bisnis usaha pun juga akan batal. Tapi kalau kamu dapat favor, Bapak, model bisnis, orang mau pasang interior pun senang dengan sikapmu, perbuatanmu. Kita tuh kadang sering kali ya, kalau orang itu manis sama kita, baik sama kita, kadang kita sering melakukan hal yang lebih lagi. Betul apa enggak? Karena apa? Karena kita melihat ini loh orang berbeda. Sama. Hidupmu pun butuh kasih karunia Tuhan untuk disenengin orang. Kalau hidupmu disenengin orang, kau jadi berkat. Yesus pun semakin besar, semakin disukain Allah dan semakin disukain manusia. Harusnya hidup kita pun juga sama. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat. Katakan jadi berkat. Dan saya harus berubah. Kok belum sarapan kira-kira? Dan saya harus berubah menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Amin. Diberkati hari ini. Bangkit berdiri sama-sama. Mulai koreksi hatimu. Bapa, dalam nama Yesus, koreksi sampai kedalaman hati kami. Semua yang busuk, semua yang jahat, semua yang tak berkenan, cabut sampai ke akar-akar. Cabut sampai ke akar-akar.
Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Kau lihat Tuhan, Kau lihat. Kalau masih ada hal yang jahat, tidak berkenan, Kau kuduskan, Kau sucikan. Kami hanya mau nyenengin hati-Mu, bukan yang lain. Kami mau pakai hidup yang Kau percayakan ini hanya untuk mempermuliakan nama-Mu, bukan yang lain. Ajarin kami mati terhadap diri kami sendiri, mati terhadap keakuan, mati terhadap ego, mati dari semua hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan. Aku berdoa untuk orang-orang yang ibadah online. Aku berdoa mereka juga ngalami Tuhan. Jamah mereka di tempat mereka berada, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, bahwa kami semua menjadi orang kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, we thank You, we praise You, we adore You. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman ini termaterai, terpahat dalam loh hati kami sampai kedalaman batin kami, bahwa kami terus menghidupin firman ini sampai kami didapati menyenangkan hati-Mu dan diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Engkau. Siang hari ini kami dedikasikan hidup kami sepenuhnya untuk nyenangin hati-Mu, bukan yang lain. Terima kasih buat urapan-Mu, buat anugerah-Mu, buat anugerah-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan memberkati.